latihan penilaian akhir semester PAS atau UAS atau SAS semester 1 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Alasan para pendiri bangsa merumuskan dasar negara adalah A. Kecintaannya terhadap tanah air, B. Tuntutan dari Jepang, C. Permintaan dari bangsa lain, D. Jiwa keserakahan. Jawaban yang benar adalah A. Kecintaannya terhadap tanah air. Soal nomor 2. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur. Berikut bukan nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah A. Menjunjung nilai kemanusiaan, B. Menumbuhkan sikap egois dalam diri, C. Menjunjung nilai persatuan, D. Menghargai perbedaan pendapat. Jawaban yang benar adalah B. Menumbuhkan sikap egois dalam diri. Jelas ya ini ya. Kalau ada soal seperti ini silahkan cari jawaban yang jelek aja ya. Soal nomor 3. Perhatikan nama-nama tokoh berikut. 1. Insinyur Soekarno, 2. Haji Agus Salim, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. Sayuti Melik, 5. Sultan Syahir. Berikut yang termasuk anggota Panitia 9 ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Kalau Sayuti Melik dan Sultan Syahir itu bukan termasuk anggota Panitia 9. Soal nomor 4. Dalam sidang BPUPKI terdapat perbedaan pandangan. Namun, perbedaan tersebut dapat diatasi karena A. Setiap anggota memiliki kepentingan masing-masing, B. Anggota BPUPKI kebanyakan dari Jawa, C. Semua anggota BPUPKI memiliki satu cita-cita, yakni Indonesia merdeka, D. Sikap keras dari pemimpinan rapat. Jawaban yang benar adalah C. Semua anggota BPUPKI memiliki satu cita-cita, yakni Indonesia merdeka. Jadi, dalam sidang BPUPKI meskipun banyak sekali terjadi perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut dapat diatasi karena sama-sama menginginkan Indonesia merdeka. Soal nomor 5. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut, salah satu pembahasan utamanya adalah A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih pemimpin negara, B. Mengesahkan hukum dalam, C. Memilih MPR dan DPR, D. Mengesahkan lambang dan simbol negara. Jawaban yang benar adalah A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih pemimpin negara. Soal nomor 6. Menumbuhkan sikap bekerja sama menunjukkan nilai persatuan. Berikut contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah. Perhatikan di sini yang diminta adalah di lingkungan sekolah. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. A. Berdiskusi dengan teman materi yang belum dipahami. Ini di sekolah ya. Kalau berdiskusi dengan teman materi itu berarti di sekolah. Gotong royong di masyarakat, ini bukan, jelas di lingkungan masyarakat ini. Mengerjakan ulangan bersama-sama, ini juga di sekolah. Kan ulangan itu di sekolah. Tapi, apakah boleh kita mengerjakan ulang secara bersama-sama? Tidak boleh. Jadi jawaban yang C ini meskipun benar di sekolah tapi jelas salah ya. Tidak diperbolehkan. Yang D, mendiskusikan masalah kebersihan di desa. Ini juga di lingkungan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Soal nomor 7. Pak Dodi ikut rapat di balai desa. Berarti Pak Dodi ikut A. Unjuk rasa, B. Musyawarah, C. Pesta perayaan, D. Demonstrasi. Nah, di rapat itu kan pasti ada diskusi. Nah, nama lain diskusi adalah musyawarah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 8. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulannya sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati disebut A. Norma agama, B. Norma kesopanan, C. Norma hukum, D. Norma kesusilaan. Jawaban yang tepat adalah B. Norma kesopanan. Soal nomor 9. Berikut yang termasuk contoh pelaksanaan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Bertutur kata yang baik, B. Membayar pajak, C. Mengikuti kegiatan kerja bakti, D. Memakai seragam sekolah. Nah, norma itu kan aturan, dan norma itu banyak ya. Ada yang di keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga bangsa negara. Yang ditanyakan adalah berbangsa dan bernegara. Kita lihat, bertutur kata yang baik ini adalah norma di lingkungan. Nggak cuma di rumah, tapi juga di semua lingkungan. Membayar pajak, nah, pajak ini kan urusannya dengan negara. Berarti yang termasuk norma kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang B. Soal nomor 10. Teman Lala lupa mengerjakan PR dari guru. Alhasil teman Lala mendapat hukuman dari guru. Berikut pernyataan tepat mengenai ilustrasi tersebut adalah A. Sikap teman Lala menunjukkan patuh aturan, B. Sikap tersebut patuh dicontoh, C. Sikap teman Lala tidak menunjukkan patuh terhadap aturan, D. Sikap tersebut bermanfaat bagi diri sendiri. Ilustrasinya adalah ada teman Lala yang lupa nih kerjakan PR, alhasil mendapat hukuman. Apakah seperti itu menunjukkan patuh aturan? Tentu tidak patuh aturan, karena kalau patuh aturan tentunya tidak akan mendapat hukuman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 11. Manfaat yang didapat jika seseorang patuh terhadap norma yang berlaku adalah A. Mudah memperoleh segala yang diinginkan, B. Merasa aman dalam setiap langkah hidupnya, C. Mendapat penghargaan sebagai pribadi yang baik, D. Selalu mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jawaban yang tepat adalah B. Merasa aman dalam setiap langkah hidupnya. Jadi seseorang yang patuh terhadap norma apapun yang berlaku di keluarga, masyarakat, sekolah, ataupun berbangsa dan bernegara pasti akan merasa aman dalam setiap langkah hidupnya. Tidak akan merasa takut, tidak akan merasa takut dihukum, dan sebagainya. Soal nomor 12. Norma agama mengajarkan untuk tidak menyakiti orang lain. Sikap demikian ini hanya akan memberikan pengaruh buruk seperti A. Memiliki banyak teman, B. Dijauhi teman, C. Disenangi teman, D. Tumbuh rasa saling menyayangi. Kalau kita menyakiti orang lain itu akan menyebabkan apa tah? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Dijauhi teman. Soal nomor 13. Sekarang ini banyak terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya, banyak orang yang melakukan pelanggaran norma hukum. Adapun hukumannya adalah A. Mendapat cemoohan, B. Merasa malu, C. Kurungan penjara, D. Mendapatkan teguran. Jadi norma hukumannya adalah kalau tidak denda ya kurungan penjara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau cuma cemoohan, malu, dan mendapat teguran itu norma-norma misalkan kesopanan itu mungkin bisa mendapatkan itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum, maka hukumannya cuma ada dua. Kalau tidak denda ya penjara. Soal nomor 14. Indonesia memiliki keberagaman bahasa daerah. Meski demikian, Indonesia memiliki bahasa nasional sebagai bahasa persatuan.
Bahasa persatuan ini digunakan sebagai bahasa pergaulan, baik di lingkungan sekolah maupun instansi resmi lain. Bahasa yang dimaksud adalah A. Bahasa Indonesia, B. Bahasa Bali, C. Bahasa Jawa, D. Bahasa Aceh. Jawaban yang benar adalah A. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, meskipun memiliki bahasa daerah masing-masing, maka tetap akan paham apabila kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Soal nomor 15. Di bawah ini yang menunjukkan sikap menghargai budaya suku lain adalah A. Menonjolkan budaya sendiri, B. Mempelajari seni pertunjukan dari suku lain, C. Mengejek kesenian daerah lain, D. Memusuhi teman yang berbeda suku. Jawaban yang tepat adalah yang B. Mempelajari seni pertunjukan dari suku lain. Jadi kita itu saling menghargai ya. Tidak boleh nih menonjolkan budaya sendiri itu tidak boleh. Apalagi mengejek tidak boleh. Memusuhi apalagi juga tidak boleh. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak mau mengerjakan piket sekolah. 2. Tidak mau bekerja sama dengan teman. 3. Tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Pernyataan di atas menunjukkan sikap dan perilaku merusak kebinekaan yang harus dijauhi dan dihindari di lingkungan A. Rumah, B. Masyarakat, C. Bangsa dan negara, D. Sekolah. Kata kuncinya di sini ya, piket sekolah. Tidak mau bekerja sama dengan teman, tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Lah ini tuh di lingkungan apa? Ya, tentu di lingkungan sekolah. Jawabannya benar adalah D. Soal nomor 17. Pernyataan tepat mengenai alat musik tersebut adalah A. Alat musik tersebut bernama rebab, B. Alat musik tersebut berasal dari Papua, C. Alat musik yang dimaksud adalah angklung, D. Alat musik tersebut dari suku Banjar. Perhatikan gambarnya. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar dari angklung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 18. Pernyataan tepat mengenai rumah adat di atas adalah A. Rumah adat tersebut bernama Honai, B. Rumah adat yang dimaksud adalah Betang, C. Rumah tersebut dari Papua, D. Rumah adat tersebut didiami suku Bali. Perhatikan gambar rumah adatnya. Yang A. Rumah adat bernama Honai ini bukan. Honai itu asalnya dari Papua, berarti otomatis yang C juga bukan. Rumah Honai itu kan rumah yang terbuat dari atapnya dari jerami itu yang bentuknya seperti jamur, itu rumah Honai. Kemudian yang D, diami suku Bali. Suku Bali itu rumah adatnya namanya adalah rumah Gapuro Candi Bentar. Nah, Gapuro Candi Bentar itu ciri khasnya di depannya ada 2 buah gapura besar seperti gapura candi. Itu karena kebiasaan orang Bali ya, karena kan agama Bali itu Hindu, jadi mereka mempunyai itu gapura tadi seperti candi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Rumah adat yang dimaksud adalah Betang, rumah Betang itu. Soal nomor 19. Linda berasal dari suku Jawa Tengah. Di daerah Linda terdapat keberagaman budaya dengan ciri khas tertentu. Salah satu kebudayaan tersebut yakni memiliki rumah adat bernama A. Honai, B. Tongkonan, C. Joglo, D. Limas. Jawaban yang benar adalah C. Joglo. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perbedaan bentuk hidung. 2. Perbedaan pekerjaan. 3. Perbedaan agama. 4. Perbedaan warna kulit. Perbedaan yang menunjukkan keberagaman sosial ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Kata kuncinya di sini, keberagaman sosial. Kita lihat pernyataan 1, 2, 3, 4. Yang satu ini adalah perbedaan bentuk tubuh ya, karena hidung itu kan bagian tubuh.
ini bentuk tubuh. Sama halnya dengan yang nomor 4, warna kulit, ini juga bentuk tubuh yang berbeda. Kalau sosial itu kaitannya dengan pekerjaan, agama, lah ini sosial. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, 2 dan 3. Soal selesai, terima kasih.